Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkana. Pada pertemuan ini diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan struktur dan sifat senyawa alkana. Bahan kajiannya berupa alkana, sifat fisika kimia alkana, dan stabilitas dan konformasi alkana dan sikloalkana. Alkana merupakan hidrokarbon jenuh atau ikatan tunggal, merupakan hibridisasi atom C, sp3. Rumus molekulnya CnH2n plus 2. Nah, alkana ini mempunyai struktur alifatik, rantai lurus, dan siklik atau sikloalkana. Namanya diakhiri dengan ana. Ingat ya, alkana ikatan tunggal dan diakhiri dengan ana. Nah, di sini silsilah alkana. Alkana merupakan hidrokarbon. Hidrokarbonnya itu termasuk hidrokarbon alifatik, di mana alifatik ini ada alkana, sikloalkana, alkena, dan alkuna. Di sini kita akan bahas tentang alkana. Alkana ini merupakan ikatan tunggal ya, ikatan tunggal dengan akhiran ana. Nah, kita pelajari sifat fisik alkana, yaitu tidak larut dalam air, kemudian senyawa nonpolar. Nah, pada suhu kamar, atom dengan jumlah karbon 1-4 ini berupa gas, pada atom sampai 5-17 ini berupa cairan, dan lebih dari 17 atom karbonnya itu berupa padatan. Titik didih naik dengan bertambahnya rantai. Jadi naik 30 derajat Celcius setiap penambahan 1 gugus CH2. Nah, si alkana ini lebih ringan daripada air. Di sini ada sifat fisik dari alkana, yaitu boiling point. Titik didihnya dilihat dari titik didihnya, boiling point, di mana semakin increasing strength of intermolecular force, increasing boiling point. Jadi kenaikan kekuatan dari gaya intermolekulernya ini menaikkan titik didihnya. Selain itu, increasing surface area berarti increasing boiling point. Jadi semakin tinggi permukaan, luas permukaannya, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Kemudian increasing branching atau increasing surface area, increasing boiling point. Jadi semakin tinggi percabangannya, semakin banyak cabang juga semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Dipahami ya gambarnya ya. Kemudian dilihat dari melting point, dari titik leleh. Jadi increasing strength of intermolecular force, increasing melting point. Jadi semakin tinggi, semakin naik kekuatan gaya intermolekulernya, maka akan menaikkan pula titik lelehnya. Kemudian poin yang kedua, increasing surface area, maka increasing melting point. Jadi semakin meninggi luas permukaannya, maka titik lelehnya juga semakin tinggi. Kemudian increasing symmetry, increasing melting point. Jadi semakin simetri, semakin tinggi titik lelehnya. Kemudian dilihat dari solubility, kelarutannya. Alkana ini adalah lebih larut di pelarut organik, dan alkana kurang larut di dalam air. Nah, di sini di sifat fisik alkana, dilihat dari melting point dan boiling point. Jadi jumlah atom karbonnya semakin banyak, maka melting point dan boiling point-nya itu juga semakin tinggi. Semakin bertambahnya berat molekul, ukuran surface area, maka semakin besar gaya dispersi antar molekul semakin besar, maka membutuhkan energi lebih besar, sehingga melting point, boiling point-nya juga semakin tinggi. Kemudian sifat fisik alkana. Di sini sifat fisik alkana dilihat dari surface area. Surface area oktana itu lebih besar dibandingkan 2,2,3,3 tetrametilbutana. Kemudian selain itu ada juga sifat kimia alkana. Tadi kan sifat fisik alkana. Ini yang kedua adalah sifat kimia alkana. Sifat kimia alkana ini relatif tidak reaktif.
Kemudian tidak bereaksi dengan asam, basa, oksidator, dan reduktor. Kemudian dapat digunakan sebagai pelarut. Dia juga bereaksi dengan oksigen atau pembakaran dan halogen. Atau prosesnya disebut juga dengan halogenasi. Di sini kemudian sumber hidrokarbon. Di sumber hidrokarbon ada yang berupa dari gas alam dan minyak bumi. Gas alam yaitu berasal dari hasil peluruhan anaerobik tumbuhan. Contohnya adalah metana, etana, dan propana. Kemudian kalau minyak bumi itu berasal dari peluruhan tumbuhan dan hewan dari laut. Pemurnian minyak bumi ini dilakukan dengan cara destilasi fraksional. Oke, ini kemudian ini hasil destilasi di mana titik didihnya kurang dari 30 derajat ini menghasilkan atom karbon C1 sampai C4, jumlahnya ini berupa gas dan lain sebagainya. Ini di skip aja. Nah, kemudian ini ada juga tipe atom karbon. Tipe atom karbon ada atom karbon primer, kemudian atom karbon sekunder, kemudian ada karbon tersier, dan juga karbon kuaterner. Nah, untuk karbon primer ini diikat dengan satu atom C lainnya. Kemudian kalau sekunder itu diikat dengan 2 atom C. Kemudian kalau tersier terikat dengan 3 atom C. Dan untuk kuaterner terikat dengan 4 atom C. Di sini dilihat pada gambar ya. Untuk primer, sekunder, tersier, kuaterner. Jadi ada cabangnya ada 1, untuk sekunder 2, untuk tersier 3, untuk kuaterner 4. Ini contohnya bisa dilihat. Sampai sini paham ya? Jangan sampai tidak paham. Kemudian tipe atom hidrogen. Di sini ada sama seperti atom karbon tadi, ada primer, sekunder, dan tersier. Ini untuk atom primer. Hidrogen primer yaitu dengan C bond to one other karbon. Jadi hanya mengikat C atom 1. Kemudian kalau yang sekunder dia mengikat 2 atom C. Kemudian kalau hidrogen tersier dia mengikat 3 atom C. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga tata nama alkana. Yang pertama, nama induk senyawa hidrokarbon ditentukan oleh rantai karbon terpanjang. Ini contohnya. Ada karbonnya terpanjang diperoleh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Namanya 4-metil heptana. Kan ada 7 karbon. 7 karbon kan berarti hepta. 7 kan hepta. Akhiran ana berarti heptana. Kemudian ada cabang CH3 pada atom karbon nomor 4. Berarti 4-metil heptana. Metil itu adalah CH3. Jadi CH3 nama lainnya metil. Jadi namanya adalah 4-metil heptana. Sampai sini paham? Harus paham ya. Kemudian yang kedua. Aturan yang kedua yaitu jika terdapat 2 jenis rantai karbon yang sama panjang, maka pilih rantai dengan jumlah cabang paling banyak. Contohnya yang gambar yang sebelah kiri. Itu dinamakan sebagai heksan dengan 2 substituen, bukan heksan dengan 1 substituen. Di sini. Berarti yang betul itu yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan salah. Yang merah itu rantai yang paling panjang. Ini contohnya, yang benar itu ada 2 cabang, bukan ada 1 cabang untuk penamaannya. Kemudian ini ada dalam tata nama alkana dalam UPAC. Di sini kalau atom karbonnya 1 maka metan, atom karbon 2 etan, 3 propan, 4 butan, 5 pentan, 6 heksan, 7 heptan, 8 oktan, 9 nonan, 10 dekan. Dan ini yang wajib dihafal nih, 1 sampai 10 saja. Kalau misalkan 100 sampai 100 tidak kehafal, maka yang dipakai yaitu yang 1 sampai 10. Dihafal ya. Metan, oktanen, metan, etan, propan, butan, pentan, dan lain sebagainya. Harus dihafal. Nah, di sini untuk gugus alkilnya, misalkan kalau cabangnya CH4 berarti atau gugus alkilnya CH3, maka nama alkilnya metil.
Kalau C-nya 2 maka etil. Kalau C-nya 3 propil, C-nya 4 butil, C5 amil. Jadi sesuai dengan nama alkananya ya. Kalau misalkan rumus alkananya CH4, maka rumus alkilnya CH3. Maka dari tadinya metana menjadi metil. Seperti itu. Ini harus dihafal. Nah, ini juga contohnya nih. Ini kan rantai utamanya itu yang warna ungu. Kemudian ada cabang 1 CH3 itu dinamakan metil. Kemudian ada cabang CH2 CH3 yang kedua itu dinamakan etil. Cabang yang ketiga dinamakan propil karena ada 3 C-nya. Kemudian yang keempat itu isopropil. Yang kelima ada butil karena C-nya ada 4. Kemudian ini butil, kemudian ada sekunder butil. Kemudian ada tersier butil dan isobutil. Jadi kalian harus bisa memberi nama dari rantai karbon ya. Kemudian tata nama alkana ada isopropil, sekbutil, isobutil, terbutil, isopentil, neopentil, terpentil, dan sebagainya. Ini untuk 3 karbon alkyl group, yaitu iso. Kemudian kalau 4 karbon itu ada juga isobutil, sekbutil, terbutil. Kemudian kalau 5 karbon alkyl butil ada isopentil, neopentil, terpentil, dan sebagainya. Ini contohnya. Yang pertama itu 4 isopropil heptana. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. 7 atom C rantai panjang. Rantai karbon utamanya ada 7. Jadi berarti heptana. Kemudian ada cabang. Cabang di atom C yang keempat. Cabangnya yaitu CH3, CH, CH3. Maka namanya 4 isopropil heptana. Kemudian ada juga yang 3 isopropil 2 metil heksana. Ada C-nya ada 6, metilnya ada di atom cabang atom C nomor 2 dan atom C nomor 3 ada gugus alkil yaitu isopropil. Seperti itu. Ini harus dipahami ya. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya nanti di forum. Kemudian untuk tata nama alkana, bila satu atau lebih atom hidrogen digantikan dengan gugus lain, nama senyawanya harus menandai tempat atom karbon di mana penggantian itu terjadi. Penomoran selalu dimulai dari ujung rantai terpanjang yang terdekat dengan atom karbon yang mengandung gugus substituen. Contohnya, di sini adalah 2 metil pentana, ada C. C-nya ada rantai utamanya ada 5, berarti kan pentan. 5 kan pentana. Kemudian ada cabang di atom C nomor 2, berarti 2 metil pentana. Ada gugus alkil. Alkilnya adalah C-nya 1, berarti metil. Berarti namanya 2 metil pentana. Kemudian, jika cabang berada pada posisi yang sama dari kedua ujung, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang kedua. Itu adalah contohnya. Kemudian ada juga gunakan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya bila terdapat lebih dari satu cabang alkil yang sama. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 karbon, maka heksan, kemudian ada cabang di nomor 2 dan 3, maka 2,3 di metil heksan. Kenapa di? Karena metilnya ada 2, yaitu cabang pada nomor 2 dan 3. Sama juga pada yang contoh yang di bawah, yaitu 3,3 di metil heksana. Kemudian gunakan aturan terdahulu untuk gugus substituen lainnya. Abaikan urutan abjad untuk penomoran. Ini contohnya. 2 bromo 3 nitrobutana. 2 bromo. Jadi kan B yang paling awal hurufnya. Jadi 2 bromo 3 nitrobutana. Kemudian yang kedua yaitu 1 bromo 3 nitrobutana. Ini untuk nama substituen. Gugus fungsi NH2 namanya amin, gugus fungsi F namanya fluoro, gugus fungsi Ca kloro, gugus fungsi Br bromo, gugus fungsi I iodo, gugus fungsi NO2 nitro, dan lain sebagainya. Seperti itu ya.
Kemudian nomor 6, penulisan nama senyawa dengan urutan nomor cabang, nama rantai utama. Penulisan nama cabang sesuai urutan abjad. Dimetil urutan abjadnya adalah metil, bukan dimetil. Kemudian di sini ada juga penomoran dari ujung yang dekat dengan substituen pertama. Nah, penomoran dari ujung yang dekat dengan substituen pertama. Nah, di sini kan substituennya pada CH3. Ini berarti namanya adalah 2,7,8 trimetil dekana. Di sini kan atom rantai panjangnya, atom rantai panjang karbonnya ada 10, berarti kan dekana. Kemudian ada gugus alkil di atom karbon nomor 2, 7, dan 8, sehingga namanya 2,7,8 trimetil dekana. Harus ada trinya ya, karena alkilnya ada 3. Seperti itu. Ini contohnya adalah 3,4,8 trimetil dekana. Kemudian penomoran dari ujung di mana terdapat perbedaan yang pertama. Contohnya ini, 6 etil 3,4 etil dimetil oktana. Jadi ada gugus alkil etil pada atom C nomor 4 dan gugus alkil metil pada atom C nomor 3 dan nomor 4. Jadi 6 etil 3,4 dimetil oktana. Kemudian jika kedua jenis substituen mempunyai penomoran yang sama, gunakan urutan abjad dalam penomoran. Contoh di sini, ini kan ada 8 atom C-nya. Maka ada gugus etil pada atom C nomor 3 dan gugus metil pada atom C nomor 6. Tadi kan jika kedua jenis substituen mempunyai penomoran yang sama, gunakan urutan abjad. Kan sama-sama kalau dilihat dari sisi kanan dan sisi kiri kan sama-sama atom ketiga alkilnya. Maka dilihat kalau dari sini kasus seperti ini, maka gunakan urutan abjad dalam penomorannya. Etil dan metil kan abjadnya lebih dulu etil, sehingga 3 etil 6 metil oktana. Seperti itu. Paham ya? Kemudian ini contohnya. Ini yang benar, itu yang biru ya. Penomorannya. Kemudian ini karbon yang lebih tersubstitusi mendapatkan prioritas utama. Contoh 2,2,4 trimetil pentana. Di sini atom karbonnya kan ada 7, kemudian ada cabang alkil pada nomor atom karbon nomor 2, ada 2, kemudian pada atom karbon nomor 4 ada 1. Maka karbon yang lebih tersubstitusi mendapatkan prioritas utama. Kemudian tadi setelah alkana, maka masuk ke sikloalkana. Nah, sikloalkana di sini adalah alkana yang atom-atom karbonnya bergabung dalam bentuk cincin, dikenal dengan sikloalkana. Jadi siklo itu bentuknya siklik seperti cincin. Jadi tidak ada rantai yang terbuka, rantainya tertutup, maka disebut sikloalkana. Rumus umumnya yaitu CnH2n, di mana N sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Kemudian nama untuk senyawa sikloalkana ini selalu mempunyai awalan siklo. Ini contohnya sikloalkana, ada siklopropana apabila C-nya 3, kemudian siklobutana apabila C-nya 4, siklopentana apabila C-nya 5, sikloheksana apabila C-nya 6. Kemudian kita masuk ke tata nama sikloalkana. Jika jumlah atom karbon di dalam cincinnya itu lebih dari sama dengan jumlah atom karbon pada substituen, ini maka penamaannya itu sama dengan alkil sikloalkana tersubstitusi. Jadi jika jumlah atom karbon pada substituennya itu lebih besar daripada jumlah cincin penamaan, maka penamaannya itu sikloaksil, kemudian dilanjut dengan alkana tersubstitusi. Contohnya adalah nih, gambar yang pertama itu namanya adalah metil siklopentana. Kemudian untuk gambar yang kedua itu namanya 1-siklopropilbutana. Yang pertama itu namanya adalah metil siklopentana. Kenapa? Karena jumlah atom karbon di dalam cincin itu lebih besar
dari jumlah atom karbon pada substituen. Kemudian kalau pada gambar yang kedua, kenapa namanya siklopropil butana? Itu karena jumlah atom karbon pada substituen ini lebih besar daripada jumlah cincin. Jadi yang didahulukan itu sikloalkilnya terlebih dahulu. Paham ya sampai sini? Nah, di sini juga sama. Untuk pada gambar yang pertama, ini namanya etil siklopentana. Etil dulu karena jumlah substituennya itu lebih kecil dibanding atom C yang ada pada siklo. Kemudian untuk gambar yang kedua, namanya 3-siklobutilpentana. Kenapa siklo dulu? Karena atom karbon di siklonya itu lebih kecil dibandingkan substituennya. Kemudian yang ketiga juga sama, namanya pentil siklopentana. Kemudian yang keempat ada 1-siklopentil heksana. Seperti itu ya, paham ya semuanya ya. Kemudian jika hanya ada satu substituen, jangan gunakan satu. Jika lebih dari satu substituen, semua nomor harus digunakan termasuk satu. Penomoran pada cincin diusahakan dari arah di mana substituen pertama ke substituen kedua ini melalui langkah terpendek. Untuk substituen yang derajat ekuivalennya sama, penomoran dengan arah yang mengikuti urutan alfabet. Karbon dengan substituen yang lebih banyak memiliki prioritas pada penomoran. Nih contoh, jangan gunakan satu jika hanya ada satu substituen. Itu kan substituennya cuma satu ya, brom ya. Berarti namanya bromosiklopropana, bukan 1-bromosiklopropana. Itu juga betul, tapi jangan, lebih baiknya tidak digunakan. Jadi gunakan bromosiklopropana. Jadi angka satunya dihilangkan. Kemudian kalau ini 1,1 dimetil sikloheksana. Karena ada dua substituen ya di KC nomor 1. Kemudian ini, karbon dengan substituen paling banyak memiliki prioritas pada penomoran. Contoh, 4-etil 1,1 dimetil sikloheksana. Nah, 4-etil itu didahulukan karena karbonnya itu dengan substituen paling banyak. Kemudian tadi kan yang disebutkan bahwa karbon dengan substituen paling banyak ini memiliki prioritas pada penomoran. Jadi itu namanya adalah 4-etil 1,1 dimetil sikloheksana. Kemudian ada juga penomoran pada cincin dari arah di mana substituen pertama ke substituen kedua ini melalui langkah terpendek. Contohnya adalah 1, dimetil sikloheksana dan 1,5 dimetil sikloheksana, di mana penomoran pada cincin dari arah di mana substituen pertama ke substituen kedua itu melalui langkah terpendek. Seperti itu. Jadi yang betul tuh 1,3 dimetil sikloheksana, bukan 1,5 dimetil sikloheksana. Dilihat baik-baik gambarnya ya, yang betul itu 1,3 dimetil sikloheksana. Kemudian di sini juga ada yang paling betul itu gambar yang sebelah kiri, yang 2-etil 1,4 dimetil sikloheptana, bukan yang sebelah kanan. Dilihat ya, karena penomorannya itu dilihat dari jarak yang paling dekat antara substituen, antara dua substituen. Jika ada dua atau lebih gugus alkil atau halogen dengan sistem penomoran yang sama, penomoran dilakukan berdasarkan prioritas abjad dengan mengabaikan awalan di, tri, dan seterusnya. Contohnya, 1-etil 2-metil siklopentana, bukan 2-etil 1-metil siklopentana. Jadi itu ya, jika ada dua atau lebih gugus alkil atau halogen dengan sistem penomoran yang sama, penomoran dilakukan berdasarkan prioritas abjad dengan mengabaikan awalan di, tri, dan seterusnya. Kemudian ini contoh selanjutnya yang betul adalah 1-bromo 2-metil siklobutana, bukan 2-bromo 1-metil siklobutana. Kemudian kita masuk ke konformasi. Konformasi adalah struktur atau susunan yang mungkin dari atom-atom akibat adanya rotasi ikatan tunggal. Molekul dengan penataan atau susunan yang berbeda disebut konformer. Konformer ini tidak dapat diisolasi atau dipisahkan karena mengalami perubahan yang sangat cepat.
Ini contohnya ya, rotasi. Jadi konformasi itu adalah seperti rotasi. Konformasi dapat digambarkan dengan dua cara. Yang pertama adalah Schwarz representation seperti itu, dan juga Newman proyeksi seperti dilihat pada gambar. Yang pertama kita bahas tentang konformasi etana. Konformasi etana ini ada bisa eclipse dan stagger. Kalau eclipse-nya seperti itu, kemudian staggernya ada anti, ada gauche. Untuk eclipse dan stagger. Seperti itu, ada eclipse dan stagger. Nah, untuk stagger ini paling stabil 99%, sedangkan eclipse ini paling tidak stabil sebanyak 1%. Kemudian ini ada konformasi Butana. Lihat konformasi Butana. Kemudian ini ada fold conformation, kemudian ada juga envelope conformation. Seperti itu. Kemudian ini ada konformasi Cyclopentana, chair conformation. Kemudian ada juga boat conformation, bisa eclipse, equatorial, axial, equatorial, both together. Kemudian di sini ada cara menggambar struktur kursi. Seperti diikuti ya tanda panahnya seperti itu. Itu untuk menggambar struktur kursi dari konformasi. Seperti itu dibuat konformasi sikloheksana. Nah, di sini ada tugas dikerjakan dalam bentuk firework. Kumpulkan di folder penugasan pertemuan 2 skala 1 soalnya dan jawabannya dikumpulkan sebelum pertemuan 3. Ini soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk kuliah kali ini cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kalian paham. Apabila ada yang belum paham, nanti kita diskusi di forum diskusi. Kemudian apabila mau japri ke saya juga silahkan, asalkan di jam kerja. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa banyak belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.